salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Siap mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap. Oke, pada pagi hari ini kita akan menyimak ya penjelasan dimensi materi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 yaitu Pak Yansan SPD. Kepada beliau yang terhormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sempat berada di gedung ini dalam rangka pembahasan atau diseminasi materi tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik ya. Bahagia Bapak Ibu? Bahagia. Jadi kalimat bahagia Bapak Ibu ya. Baik, perkenalan dulu. Mungkin di antara Bapak Ibu ini masih ada yang belum kenal saya ya. Jadi saya CGP angkatan 10 Kabupaten Melawi. Nama saya Pak Yansan ya, biasa dipanggil Pak Yan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mendiseminasikan materi modul 1.4 budaya positif. Nah, kalau kita lihat pada di spanduk atau di layar, di situ kan ada tulisan tentang budaya positif ya. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menerangkan atau memberikan penjelasan sedikit supaya kita sama-sama tahu sebenarnya budaya positif itu apa sih, ya kan? Ada Bapak Ibu? Oke, terima kasih kepada Pak Yansan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Cuman ingin tahu ya Pak ya. Sebenarnya kalau Bapak katakan tadi budaya positif, sepengetahuan saja ya. Sepengetahuan saya bahwa budaya positif itu adalah hal-hal yang baik yang seharusnya diterapkan di lingkungan sekolah yang berkenaan dengan kawan sejawat ataupun peserta didik gitu mungkin ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya apa yang tadi dikatakan sama Bapak betul ya. Jadi budaya positif itu adalah semacam kebiasaan yang kita lakukan di sekolah secara baik atau positif ya, yang kita terapkan di sekolah untuk baik itu untuk peserta didik ataupun bukan sejawat. Oke, lagi pujian. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu dalam mengimbaskan atau menerapkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu ya? Dalam mengimbaskan budaya positif atau menciptakan budaya positif di sekolah, seorang guru itu punya peranan penting Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu peranan penting. Di antaranya adalah guru itu menjadi contoh dulu nih bagi muridnya ya, atau rekan sejawatnya ya. Menjadi contoh yang baik bagi siswa dan sejawat, kemudian menunjukkan nilai-nilai integritas, kejujuran dan empati. Oke.
guru juga harus mampu menggunakan pengajaran yang inovatif dan menarik dan membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan aman bagi semua siswa. Jadi semua guru itu harus mampu untuk berperan sebagai fasilitator, ya, sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, serta memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Ya, itu Bapak Ibu sebagai peranan kita dalam menerapkan budaya positif. Kemudian, ya, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, kemudian ada 5 posisi kontrol guru, kemudian pembuatan kaitan kelas di sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, oke lanjut. Oke, sekarang kita ke disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Ya, disiplin di sini berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau lewat atau ancaman atau hukuman. Ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi disiplin positif ini tadi adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu tadi. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam mengontrol segala tindakan. Kemudian disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari tadi berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ya, atau pujian atau hukuman. Jadi itu sebagai disiplin positif. Kita ini harus mewujudkan bagaimana murid-murid kita itu sebenarnya bisa menumbuhkan tadi motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya tanpa bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ya sebagai pendidik kita punya tujuan untuk menciptakan tadi peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya katakan motivasi yang ada dalam diri murid kita dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ya, ini tentang motivasi perilaku manusia, ya. Jadi untuk motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama tadi untuk menghindari tidak kenyamanan atau hukuman, ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Oke Bapak Ibu, kalau dilihat dari motivasi perilaku manusia ini, kira-kira di sekolah Bapak Ibu yang mana kebanyakan yang biasa siswa lakukan Bapak Ibu?
Apakah ketika misalnya pikir atau karena datang ke sekolah itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau karena ingin penghargaan? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menceritakan sedikit. Oke, silakan. Baik, jadi menjelaskan motivasi perilaku manusia, ya, kaitannya di sekolah masing-masing ya, Pak. Ya. Jadi kalau untuk di sekolah kami, Pak, untuk sementara ini disiplin positif itu baru hanya sekedar siswa itu taat terhadap aturan karena takut lumpuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi mayoritas kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu belum sampai ke arah yang bagaimana ya, Pak ya? Ya. Jadi kami itu hanya siswanya takut dengan hukuman. Jadi belum sampai ke mana ya. Terima kasih Pak Eta. Oke. Terima kasih Pak Mas yang sudah bercerita sedikit. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambah, atau memang perilakunya di sekolah dan secara keseluruhan seperti itu. Memang karena ingin menghindari hukuman. Oke Bapak Ibu, nada Honda kita lanjutkan. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, seperti cerita yang tadi yang sudah disampaikan Pak Musalim bahwa perilaku murid kita di sekolah masih motivasinya karena tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi menurut motivasi perilaku manusia bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain itu masih merupakan motivasi eksternal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai pendidik harus menumbuhkan apa yang kita ingin tumbuhkan ke peserta didik kita, yaitu adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri peserta didik. Apa itu? Ya, jadi kita mempunyai tujuan bagaimana menumbuhkan motivasi internal pada peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, bukan karena menghindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan, agar kita dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oke, itu Bapak Ibu ya tentang motivasi perilaku manusia. Oke, nah ini tentang posisi kontrol guru ya. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5 ya. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah ya. Kemudian ada posisi sebagai teman, kemudian 4 pemantau, dan kelima adalah manajer. Kira-kira dari kelima ini Bapak Ibu yang menjadi kebiasaan atau posisi yang sering Bapak pakai di sekolah yang mana aja Bapak Ibu? Oke, Pak Lia, silakan. Baik, saya di sini posisi yang sering dipakai
ketika saya melaksanakan tugas di sekolah saya, yaitu sebagai posisi pemantau. Karena di sekolah saya itu kan anak-anak itu kan dari 1 sampai 6, sehingga saya berusaha menjadi pemantau, mengontrol juga apa yang dilakukan anak saat melaksanakan aktivitas di sekolah. Itu saja Pak. Oke, baik. Oke, baik Bang ya, terima kasih atas ceritanya, posisi sudah yang sering dilakukan atau dipakai posisi kontrol sebagai pemantau. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, jadi posisi kontrol guru ya mungkin itu kebanyakan ya Bapak. Mungkin saya sendiri paling sering lah ya mungkin sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, oke, saya akan jelaskan dulu di sini posisi kontrol guru di sini sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum itu bisa biasanya menggunakan hukum fisik maupun verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu salah satu sekolah sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ekspresinya biasanya nada suaranya tinggi ya. Kalau posisi sebagai penghukum, kemudian bahasa tubuh di situ biasanya dia melotot ya, matanya melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk menghadap ya. Itu ekspresi pada posisi kontrol penghukum. Kemudian hasilnya ya, kemungkinan ini murid marah dan mendendam ya. Kalau kita selalu menghukum anak ya, ini kemungkinannya ya murid akan marah dan memiliki jiwa yang berdendam ya, atau oke. Kemudian yang kedua ya, di sini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah ya. Di sini salah sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, rasa pembuat rasa bersalah jadi sama sebenarnya sebagai tadi penghukum. Kita membuat anak-anak itu terkadang jadi merasa bersalah ketika dia melakukan sebuah tindakan ya. Oke, itu kalau membuat rasa bersalah. Oke, lanjut saja di nomor 3 ya, ini sebagai teman ya. Nah, sebagai teman di sini ya, pada posisi kontrol guru sebagai teman, biasanya posisi kita sebagai guru ini adalah bersuara lebih lembut ya. Bersuara lebih lembut, kemudian ekspresi ada suara ya, mengelas, kemudian akhirnya orang lain kemudian akan maaf ya Bapak Ibu, saya salah ternyata salah ini ya. Jadi tadi sebagai posisi teman saya tidak tadi. Oke, lanjut ya. Kemudian 4 sebagai pemantau ya, aku salah ini. Oke, lanjut ya sebagai pemantau ya. Lanjut. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, sebagai guru ya, sebaiknya kita menggunakan posisi manajer ya.
Jadi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, kemudian ekspresi, nada suaranya itu tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Kemudian hasilnya pada posisi manajer, maka guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang tadi sudah dipaparkan, sebaiknya sebagai guru kita memposisikan diri sebagai manajer untuk murid kita, ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang budaya positif selanjutnya adalah yaitu pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, pada keyakinan kelas ini, ya, sekolah atau sini ya, guru punya peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan kesepakatan antara murid dan guru. Jadi dalam pembuatan keyakinan, ya, jadi bukan hanya guru yang menentukan keyakinan apa sih yang harus kita lakukan atau laksanakan, ya. Jadi harus dengan kesepakatan bersama antara murid dan guru. Jadi kita libatkan muridnya, ya. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dengan lingkungan sekolah. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, ya, jadi yang kita sepakati adalah pernyataan yang mudah diingat, ya, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya, ya, di sini ada segitiga restitusi, ya. Restitusi itu apa sih, ya? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Jadi segitiga restitusi ini kita memperbaiki kesalahan pada murid sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dia menurut dosen di 2004. Oke, lanjutnya. Di sini segitiga restitusi tadi, ya, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama di situ adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan, bahwa pembuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Ya, kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, kemudian tahap kedua di sini adalah validasi tindakan yang salah, ya. Pada tahap ini setiap tindakan itu yang kita lakukan adalah mempunyai tujuan, ya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, ya. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tetap menanyakan keyakinan. Ini tahap terakhir, ya. Jadi murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian
mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, kembali dulu ke sebelumnya, Bunda. Oke, ya tadi jadi pada mustahilkan ini jelas misalnya ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan misalnya bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, ya. Itu pada tahap tadi menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah di sini saya sebutnya bahwa tentu anak itu punya alasan melakukan itu. Ya, kita tanyakan anak itu kenapa, ya pasti dia punya alasan kenapa melakukan itu, ya. Kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya. Itu untuk pada tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk menanyakan keyakinan pada tahap terakhir di sini adalah nilai-nilai apa yang kita sepakati. Jadi kita tanyakan lagi keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat, tidak tanyakan lagi apa keyakinan yang mana yang dilanggar, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Itu pada tahap yang terakhir. Oke, punya lagi. Oke, ya. Jadi sini kesimpulan bahwa guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga dasar fungsi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan tadi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan. Jadi ada 3 tahap Bapak Ibu, ya, dalam segitiga restitusi. Tujuannya apa? Yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, sekarang ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Kita sama-sama menganalisis Bapak Ibu, ya. Kasusnya tentang Sabrina, ya. Sabrina hari itu kamu terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di depan sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman ini tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, ya. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai peraturan sekolah. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau, ya. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Sudah kamu tidak bersepatu saja di sekolah. Sekarang copot dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Kemudian seharian dia tidak berani karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alasan sepatu. Oke, lanjut kemudian. Nah, oke, ini tadi dari kasus Sabrina Bapak Ibu, coba kita analisis bersama. Dalam kasus Sabrina,
sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa kira-kira yang kata Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa Bapak Ibu yang mengenai kalau dari kasus tadi kira-kira posisi yang diambil Pak Lukman itu apa? Kan tadi sudah ada 5 kontrol dulu Bapak Ibu ya, tadi yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, empat pemantau, kemudian 5 manajer. Oke, silakan Ibu Jen. Ya baik, saya coba menganalisis kasus yang sudah ditampilkan oleh Pak Yansan. Dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Lukman dalam kasus Sabrina itu, saya melihat posisi guru di situ adalah sebagai penghukum. Buktinya dapat kita lihat pada kalimat tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Pak Lukman ini adalah sebagai seorang penghukum. Ya, itu saja ya Pak Yansan. Oke, baik Bu Jen, terima kasih. Ada lagi tambahan? Oke, silakan. Ya, tadi penghukum. Oh, saya Pak. Baik, yang kedua itu Pak sebagai pemantau. Sebagai Pemantau. pemantau. Oke. Itu dibuktikan dengan kamu menyalahi aturan Iya. Jadi dia memantau aturan yang ada, kemudian dicocokkan dengan kesalahan dari Sabrina. Terima kasih loh. Oke. Oke Bapak Ibu, tadi ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Baik, tadi dari kasus itu ya. Jadi posisi kontrol apa sih yang diambil sama Pak Lukman, yaitu tadi penghukum dan pemantau. Lagi yang lain tak Bu? Selain penghukum dan pemantau, Membuat rasa malu. membuat rasa Malu. malu atau bersalah ya? Salah. Bisa jadi kan? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi dari kasus ini sebenarnya bisa Pak Lukman ini posisinya 3 tadi ya, sebagai pemantau, penghukum dan ini membuat rasa bersalah. Oke, tadi yang itu pertanyaannya pertama. Sekarang yang kedua ya. Jadi bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah Bapak Ibu, ada nggak tadi yang sudah kita belajar tentang segitiga diskusinya? Ada tadi 3 tahapan. Tahap pertama adalah apa tadi? Menstabilkan identitas, kemudian apa? Ya, lupa tadi yang kedua. Apa tadi kalau saya lupa ya? Ya Pak. Pak. Pertama Ya, kita. yang kedua adalah Kasih tindakan dan tidak adalah jadi kalau posisi Sabrina, kalau seandainya Pak Lukman adalah sebagai manajer, maka dia mempunyai Sabrina, contoh ya, contohnya Sabrina, kamu melakukan kesalahan apa hari ini? Saya tidak menggunakan sepatu hitam, Pak. Baik. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan kamu saja yang melakukan kesalahan. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bapak
tidak mau fokus pada kesalahan kamu, tapi Bapak ingin melihat alasan kamu kenapa sih tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti itu. Setelah dijawab satunya, baik, nanti akan masuk ke validasi tindakan yang salah kan. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh pengaruh yang lebih aman. Oke, baik, terima kasih Pak. Pak Musalim mungkin tadi bisa tambahkan Pak. Ya, terus Pak. Silakan Pak. Oke, untuk tadi dikatakan bahwa apabila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, benar yang dikatakan oleh Pak Mursalim tadi, salah satu seharusnya yang ditanyakan Pak Lukman kepada Sabrina itu yang pertama begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tanya dulu kesalahannya apa, kemudian bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan. Mungkin tambahannya itu baik. Jadi pertanyaannya, tanya dulu kira-kira tahu nggak kesalahan dia, kemudian bagaimana solusi maunya dia itu seperti apa gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Betul tadi apa yang sudah dikatakan sama Pak Musalim dan Pak Mahfud dan saya penjelasannya. Jadi bila kita Pak Lukman ini sebagai manajer, apa yang dikatakannya dengan menggunakan tadi tahapan dan seperti Bapak Ibu tadi ya. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas, ya kan? Berarti ditanyakan dulu ya kan, Sabrina, kamu melakukan masalah, tahu kan kamu hari ini melakukan kesalahan, contoh seperti itu. Kemudian pasti kamu punya alasan melakukan kesalahan itu. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah tadi bahwa apa namanya pada validasi tindakan yang salah tadi misalnya coba kembali lagi ya, di sini kamu sudah melakukan sudah terlambat ya kan, salah pula sepatu warnanya itu ya kan. Oke, kemudian yang terakhir adalah tentang tadi menyatakan keyakinan. Jadi Pak Lukman di sini menyatakan keyakinan apa yang telah dilanggar di kelas ataupun di sekolah. Oke, berikutnya di tadi masing-masing yang dipertanyakan. Oke, jadi tadi pada pertanyaan kedua sudah ya. Jadi kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah, nilai kebaikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi apa yang diambil Pak Lukman mengenai kasus ini? Oke Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah nih pada kasusnya Sabrina, ya kan? Kira-kira nilai kebaikan apa sih yang Bapak Ibu ingin tuju? Kenapa harus menggunakan warna hitam? Kenapa tidak membacakan saja warna-warni gitu kan? Apa sih korelasinya atau apa sih hubungannya kenapa harus hitam gitu? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Oke, ini mungkin Pak Sederhana sebagai captionnya Bapak Ibu ya. Ya, oke silakan. Amin. Oke, duduk aja ya. Oke. Namanya Pak. Oke, berada Anda ya. Andaikan saya menjadi kepala sekolah ya, bila Bapak Lukman mengambil di sebagai kira-kira sebagai kepala sekolah apa yang ingin dituju oleh peraturan yang berwarna hitam? Menurut kasus ini berarti peraturannya itu tidak ada Pak ya. Jadi peraturan sudah ada, peraturan
mungkin alangkah baiknya peraturan ini disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian tidak menutup kemungkinan ketika peraturan itu dibuat ada hal-hal yang telah dipertimbangkan. Mungkin salah satunya mengapa harus pakai sepatu hitam semua untuk menghindari kesenjangan antara siswa ya, antara siswa yang tidak membedakan mana dia orang kaya, orang miskin, orang mampu dan sebagainya. Jadi diseragamkan di sekolah kita bahwa kita tidak melihat dia anak siapa, anak pangkat apa itu seperti itu ya. Terima kasih. Ya, baik, oke Bapak Ibu, jadi itulah apa yang sudah disampaikan sekolah. Terima kasih sudah baik Bapak Ibu ya. Oke Ibu, saya lanjut. Oke Bapak Ibu, jadi ini tadi yang pertama kesimpulannya ya, sebagai apa pada kasus Sabrina tadi, ini ada posisi yang di Pak Lukman yaitu sebagai posisi hukum. Kemudian pada tahap ini ya, ini ada pada di kiri bawah yang sudah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah salah, sudah terlambat, salah pula waktunya segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai aturan. Kemudian indikatornya tadi menggunakan sebagai penghukum ya, sebagai dia menggunakan hukum verbal, kemudian nada suaranya juga tinggi dan menanti. Kemudian satu lagi sebagai pemantau, tadi sudah dinikah sebagai bunjer sebagai pemantau. Di sini di bahwa tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Ini kan memang ini ya, peraturan sekolah seperti itu. Kalau tidak sangat ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah yang sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kemudian indikatornya adalah di sini ya, sebagai pemantau dia bertindak sesuai peraturan dan memang peraturannya seperti itu. Nada suaranya datar, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi tahapan ya yang ada di kasus itu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi nanya dulu mengapa kamu datang terlambat tadi ya. Kemudian mengapa Sabrina tidak memakai sepatu hitam sesuai dengan peraturan di sekolah. Kemudian pada validasi tindakan yang salah. Di sini Sabrina, kamu tentu punya alasan. Artinya mana? Alasan mengapa? Ya, kamu terburu-buru supaya kamu tidak terlambat sekolah ya kan? Kemudian pada terakhir yang menanyakan keyakinan bahwa Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati, kemudian menurut kamu keyakinan sekolah apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang lagi? Jadi ya ini pada tahap yang ya, kemudian keyakinan bekerja, kemudian solusinya apa sih kan? Jadi anak itu sendiri yang memberikan solusi terhadap permasalahan. Oke. Nah tadi kebajikan apa sih yang dituju? Tadi Pak Marun nanya ke bawah supaya tidak ada kesenjangan, ya kan? Yang pertama tentu tentang kedisiplinan, kemudian ada tanggung jawabnya, ya kan? Kemudian keseragaman, ya supaya tidak ada warna-warni lagi, gitu kan? Kemudian kesederhanaan juga. Oke, oke, Bapak Ibu. Itulah tadi pemaparan untuk saya tentang penerapan budaya positif di sekolah yang saya sudah lakukan di sekolah saya. Ya, oke Bapak Ibu, karena waktu, jadi saya akhiri sampai di sini. Tapi dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya salut. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yansa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah refleksi hal baru hal baru apa yang
mengubah paradigma saya. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, hal baru yang akan saya terapkan adalah sebagaimana keterangan-keterangan dari beliau tentang budaya positif, tentang segitiga restitusi, 5 kontrol guru dan sebagainya. Mudah-mudahan akan saya terapkan nanti di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apa yang saya dapatkan dalam diseminasi hari ini luar biasa. Yang saya dapatkan materi-materinya luar biasa. Mudah-mudahan dari materi ini kita semua terutama untuk diri saya mampu dan bisa kita aplikasikan dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah Bapak, Ibu, dan saya pada khususnya. Kemudian bagaimana selama ini saya bertindak menangani kasus luar biasa. Sebagai seorang guru juga pernah menangani kasus, tapi saya kira belum sesuai dengan segitiga restitusi atau biasanya penuh dengan emosi dan penghukum. Nanti setelah mempelajari ini mudah-mudahan saya akan mempraktekkan segitiga restitusi dalam dunia pendidikan. Yang terakhir, perasaan saya selama mengikuti sesi ini luar biasa mantap. Penjelasan dari beliau tadi, Pak Yansan, yang telah memberikan penjelasan kepada kita semua dengan begitu gamblang, begitu jelas. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada salah, hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Terima kasih hari ini ya kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di kelas ini. Hari ini kegiatan kita adalah membuat webinar. Jadi apa yang kalian ingin harapkan ya tentang kalian ingin masuk ke apa, mau seperti apa, silakan tulis ya yang kalian mau menginginkan. Oke, jadi Bapak nanti akan bagikan stiker berwarna ini ya. Silakan tulis masing-masing satu orang kata apa yang kalian inginkan. Oke? Oke, silakan ditulis di note-nya, kemudian tempel di papan tulis. Ya, dibedakan warnanya yang
warna kuning di sini tengah adalah warna hijau, sebelah sini adalah warna kuning. Kalau sudah langsung tempel. Nggak perlu nunggu tangannya. Jangan sel. Sini kumpul. Tadi di sini warna kuning, ini warna hijau di sini. Oke. Kuning. Oke, silakan ditulis di tempel. Oke, silakan duduk kembali ya. Bapak akan bacakan di sini keyakinan kelas yang kalian buat. Oke, yang pertama di sini ada damai, kemudian kerjasama, kelas yang bersih. Oke, kerjasama ada yang beberapa yang double ya. Kerjasama, kelas bersih, oke. Toleransi, ada kelas yang bersih. Kelas yang bersih, damai, oke. Kelas yang bagus, oke. Toleransi dan toleransi, oke, baik. Kelas yang bersih, damai, toleransi, damai, dan sama. Oke, jadi dari beberapa yang kalian tulis ini, Bapak simpulkan bahwa yang kalian tulis itu di sini ada beberapa yang sama, ya. Nanti kita tulis dulu. Oke, yang pertama tadi yang kalian inginkan adalah keyakinan kelasnya adalah yang pertama adalah kelas yang bersih. Kemudian apa lagi? Kerja sama. Oke, ya di sini ya ada kerjasama. Kemudian ketiga adalah ada damai. Empat adalah toleransi. Ya. Nah, inilah beberapa kata yang kalian sudah tulis di sticky note ini, dan kita sepakati hari ini bahwa untuk keyakinan kelas di kelas 7A adalah yang pertama adalah kelas yang bersih, kerjasama, damai dan toleransi. Jadi itulah kesepakatan kita hari ini, dan Bapak harap kalian bisa melaksanakannya sampai ke depannya nanti ya. Oke? Siap? Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga kelas kedua bisa menjadi contoh dan bisa menjadi yang terbaik. Oke, mulai dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Semuanya kabarnya hari ini baik semuanya ya. Semangat selalu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tapi sebelumnya dulu kita melanjutkan. Jadi semua hari ini hadir. Ya. Tidak, saya tidak hadir.
Ya. Ya nih ya, bisa mana ya? Oke baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang segitiga. Ya. Nah, masih ada nggak yang ingat materi kalian waktu itu tentang segitiga? Tidak ada. Atau ada yang bisa menggambarkan segitiga di ruang tulis? Siap. Kok nggak mau? Coba siapa yang berani? Saya. Oke, Dinda. Nah, sudah. Gimana spidolnya? Segitiga ya. Oke, ini tentang segitiga. Tidak simetris. Tidak simetris. Oke, tidak apa-apa. Tidak simetris. Mesti. Dah. Udah belum? Oke, beri aplaus dulu. Kenapa baru datang ini? Terlambat bangunnya. Jam berapa bangunnya ini? Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 8. Mau jam 8. Oh, lama sekali baru datang. Memang semalam itu lagi apa semalam? Kerjakan apa semalam? Main game. Ya ampun, kenapa siswa ini sampai malam ini main game? Memang kalian tidak ingat kalau kalian tidak belajar, kalian harus masuk sekolah. Ingat. Oke, baik, hari ini kamu keluar saja di ruangan, ya. Nanti ketemu bapak lagi di ruang sekolah. Oke. Jadi ingat ya, kita dicontoh, jangan dicontoh temannya yang sering terlambat. Cukup satu orang yang seperti itu dan harus nanti kita perbaiki. Nanti bapak akan panggil lagi si Rizal tadi kenapa dia terlambat. Oke. Hari ini kamu sudah terlambat di pelajaran Bapak, udah beberapa menit kamu baru datang. Tahu kan? Iya, baik. Mengapa kamu datang terlambat hari ini? Maaf Pak, tadi bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Kira-kira alasan kamu kenapa bisa bangun kesiangan kenapa? Main game sampai larut malam dan nongkrong sama teman Pak. Oke, baik. Kamu sudah bangun kesiangan, ya kan? Kemudian terlambat. Jadi keyakinan kelas yang kamu sudah kesepakati bersama dengan wali kelas apa aja yang kamu sudah langgar? Datang tepat waktu, tertib di dalam kelas. Oke, datang tepat waktu dan tertib dalam kelas. Nah, di peraturan sekolah yang sudah kamu langgar apa aja? Datang tepat waktu Pak. Ya, kamu harus datangnya tepat waktu ya. Ya Pak. Nggak boleh terlambat lagi. Baik. Sekarang kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan ini? Iya Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Tidak mengulangi lagi Pak. Misal kayak main game sampai larut malam atau nongkrong sama teman Pak. Oke, baik. Ingat ya, kamu sudah sadar dengan kesalahan sendiri. Jadi kamu sendiri yang harus sadar dan memperbaikinya. Oke? Iya Pak. Baik. Oke Rizal, bagaimana perasaannya hari ini setelah kita melakukan segitiga restitusi? Setelah saya melakukan kegiatan segitiga restitusi bersama Pak Yansar, saya merasakan bahwa saya sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan di sekolah dan saya akan memperbaiki kesalahan saya. Saya senang melakukan kegiatan dalam pembuatan video ini
karena merasa tertantang dan memang selama ini di sekolah maupun di kelas saya banyak melakukan kesalahan seperti datang terlambat, tidak memperhatikan penjelasan guru. Terima kasih Pak Ansar telah menyadarkan saya. Oke. Pasti Iya Pak. tadi Bapak dapat laporan dari Bu Juwaria bahwa kamu ribut di kelas. Mengapa kamu melakukan itu? Mama Pak, saya refleks dengan saya tidak sengaja memancing keributan. Oke, apa alasan kamu sehingga kamu refleks? Saya tidak sengaja dan tidak bisa mengendalikan diri karena saya merasa pusing. Oke, baik, karena kamu sudah sadar dengan kesalahan yang kamu perbuat sehingga keyakinan kelas yang mana yang kamu sudah langgar? Yang damai Pak. Damai. Oke, kemarin kita sudah buat kesepakat ya, karena Bapak sebagai wali kelas kita sepakat untuk membuat keyakinan kelas bahwa kita ingin membuat kelas yang damai. Baik, kamu sudah tahu konsekuensinya. Nah sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan minta maaf sama Bu Juwaria dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya akan berusaha tenang agar tidak terjadi kesalahan seperti tadi. Saya minta maaf ya Pak. Oke, baik. Kalau begitu, oke, terima kasih. Restu kamu sudah mau melakukan perbaikan, kamu sudah memperbaiki kesalahan kamu. Oke, silakan keluar ke kelas. Perkenalkan, saya Resti kelas 7A. Hari ini saya sangat senang melakukan kegiatan pembuatan video tentang segitiga restitusi. Saya menyadari bahwa selama ini saya sering melakukan kesalahan dengan berbicara dengan teman ketika dalam pembelajaran di kelas. Saya melakukan sengaja, secara refleks, dan tidak sengaja. Terima kasih Pak Yansar telah menyadarkan saya. Yes. Bro, bismillah. Jalan. Yang mau cantik agak nyerong ya. Dadah lu. Iya. Lanjut kamu lanjut. Senyum ke sini dong. Dadah ke sini dong. Kelas paling sedikit. Warna TK. Warna TK. Langsung dong. Kamu batang berabing.